Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percaya dan Mengikuti Jejak, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 12 dan 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepada para muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kalimat pertanyaan terakhir yang diucapkan oleh Yesus barusan menegaskan bahwa ketidakmengertian manusia berkaitan dengan rasa tidak percaya. Kita masih mengandalkan memori saat menyerap hal baru agar dapat melihat keterkaitannya dan membuat kita paham. Namun, bagaimana dengan sosok yang sepenuhnya baru seperti Mesias? Saudara-saudari terkasih, menghadapi ketidakmengertian muridnya karena kurang percaya dan belum total berserah membuka diri kepadanya, Yesus pun melanjutkan perkataannya. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudari terkasih,
adalah seorang remaja yang kerap melanggar sebuah aturan yang sama di dalam keluarga. Meskipun demikian, ia melakukannya tanpa maksud sengaja. Karena sudah berulang kali terjadi, orang tuanya pun sangat marah, bahkan nyaris putus asa. Mereka akhirnya berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang salah di dalam diri kamu, karena kamu tidak belajar dari kesalahan dan berubah. Padahal adik kamu saja yang masih di bangku SD bisa memperbaiki kesalahannya setelah diberitahu, sementara kamu tidak." Sang remaja pun merasa terpojok. Ia tidak marah memberontak, melainkan menekuk wajahnya yang teramat malu. Ia merasa seperti anak cacat yang mengalami retardasi mental. Menyaksikan itu, orang tua berhenti marah dan berucap, mereka merasa sangat menyesal karena lagi-lagi terseret ke dalam lingkaran penghakiman, bukannya mengapresiasi usaha remaja untuk berubah yang sebenarnya sudah menunjukkan sedikit kemajuan meski belum sepenuhnya berhasil dan masih saja melakukan kesalahan. Saudara-saudari terkasih, perasaan bersalah orang tua begitu mendalam sampai menimbulkan ketegangan otot leher dan sakit kepala, sehingga aktivitas hariannya terganggu. Orang tua sampai khawatir akan terserang stroke. Orang tua pun berdoa, "Tuhan, tolonglah kami." Sore harinya, orang tua mengikuti doa lingkungan. Mereka terpikat dengan 2 buah gambar di dinding yang tampak memancarkan hati Yesus dan Bunda Maria yang bersinar. Dalam sesi sharing, mereka bercerita bagaimana mereka merasa seperti 2 anak kembar yang cacat di hadapan ayah dan ibunya, yang dipenuhi dengan cinta kasih tulus nan berlimpah. Cacat itu bukanlah masalah besar sampai membuat anak kehilangan kesempatan untuk diterima dan dicintai orang tua secara apa adanya. Perasaan diterima dan dicintai oleh Yesus dan Bunda Maria nyata membantu kedua orang tua ini untuk menerima perasaan berdosanya, melepaskan ketegangan dan berserah diri kepada Allah, serta kembali tumbuh harapan baru untuk lanjut belajar mendampingi dan mengapresiasi proses tumbuh kembang anak-anaknya. Maukah saya menghadapi kenyataan diri berdosa, lalu berserah diri kepada kasih Allah dalam proses pertobatan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Saya sadar masih seringkali tidak sepenuhnya percaya dan berserah diri kepada kuasa kasih-Mu, ya Yesusku. Terima kasih, Engkau setia menerima dan mendampingi pertobatan kami. Bimbinglah kami melakukan pertobatan sejati dengan percaya mengikuti jejak-Mu dan turut serta memanggul salib kehidupan kami setiap hari. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.